Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin, yaitu sifat-sifat sistem periodik unsur. Sebelumnya Bapak sudah bahas di mana ada jari-jari dan energi ionisasi ya. Sekarang Bapak bahas ulang dan ditambahkan dengan yang lain. Nah, kemarin kita sudah belajar sampai energi ionisasi saja. Sekarang kita sampai ke elektronegatifan. Jadi ada 4 hal yang kita akan pelajari hari ini. Yang meskipun yang duanya seperti diulang ya. Nah, yang pertama jari-jari atom. Atom itu adalah sebuah unsur yang ternyata di dalamnya masih terdapat penyusun dari atom itu sendiri. Penyusunnya itu ada 3 jenis, yaitu ada proton, ada neutron, dan elektron. Di mana proton dan neutron itu letaknya di inti. Namun, untuk elektron ada di lintasannya masing-masing. Di mana lintasannya ada beberapa. Jadi, dari mulai kulit atau lintasan terkecil sampai lintasan terluarnya. Seperti yang digambar. Nah, jadi yang bagian tengah ini adalah intinya, dan yang garis-garis biru ini adalah kulitnya. Nah, yang orange ini adalah elektron. Baik, kalau berdasarkan model atom Bohr, kita dapat menggambarkan beberapa unsur menjadi seperti berikut. Contoh yang pertama adalah 3Li. Karena 3 elektronnya, maka di lintasan pertama diisi oleh 2 elektron, di lintasan kedua sisanya, yaitu 1 elektron, sehingga jumlahnya 3. Untuk 11Na berarti elektronnya ada 11. Ini kondisinya netral ya anak-anak ya. Nah, masih ingat? Di kulit pertama isinya 2 ya, karena rumusnya itu 2N kuadrat ya anak-anak ya. Nah, jadi dia dapat menampung paling banyak 2. Nah, di sini sudah 2 di kulit pertama. Nanti pada saat di kulit yang kedua itu ada 8 isinya. Nah, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada 8 isinya. 8 tambah 2, 10, masih sisa 1, berarti lanjut di kulit selanjutnya. Nah, berarti di sini ada kulit ketiga. 12 Mg, sama juga seperti itu, ya beda 1 elektron saja. Nah, berarti sisa paling luarnya itu ada 2. Nah, sisa paling luarnya itu ada 2. Nah, yang satunya yang sini ya. 13 Al, nah 2, 8, nah di sini kurang 1 ya anak-anak ya. Kalau kita lihat di sini ada 2 di kulit pertama, 4, ini kan baru 10 ya. Harusnya ada 1 lagi. Nah, misalnya di sini gitu ya. Jadi ada 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu. Kalau 19, nah kalau kulit ketiga itu dapat menampung ada 18 ya. Jadi di kulit pertamanya 2, kulit keduanya 8, kulit ketiganya. Nah, karena 19 jadi 2, 8, 9 itu kan tidak mungkin ya. Kenapa? Karena dalam aturannya maksimum di kulit terluar itu ya maksimumnya 8. Sehingga karena ini yang kulit terluar ini tidak boleh 9. Nah, ini jadi harus dipecah lagi jadi 8, 1 gitu.
Jadi 2, 8, 8, 1. Inilah 19. Sehingga ini 2 di tengah kulit pertama, 8 di kulit kedua, 8 lagi ke kulit ketiga, dan 1 di kulit yang paling luar. Nah, seperti itu anak-anak ya, sekedar mengingatkan kalian. Nah, jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan kulit terluar suatu unsur. Jadi, jari-jari atom ini dari intinya sampai kulit terluarnya. Itu. Jadi bukan kulit pertama, dihitung kulit yang paling jauh yang dia miliki. Nah, tentu berbeda antara yang kulit kedua, nanti ada juga yang punya kulit ketiga. Makin banyak kulitnya, secara otomatis makin besar pula jari-jarinya. Dan memang di sini nomor atom juga berpengaruh ya anak-anak jadinya ya. Dimana nanti makin besar nomor atom, kemungkinan besar nanti lebih banyak lagi kulitnya ya gitu ya. Nah, ini adalah ilustrasi yang sudah Bapak tampilkan di pelajaran sebelumnya. Kita lihat ya anak-anak, dari atas ke bawah ini satu golongan, yaitu golongan 1A. Kita lihat yang paling kiri. Makin ke bawah ya, makin besar. Tapi kita lihat ke arah kanan. Kita ambil ini golongan 2A. Makin ke kanan, kita lihat tuh, ya, makin ke kanan ke sini, makin kecil. Ya. Nah, sehingga perlu Bapak ingatkan bahwa kenapa dia makin kecil. Nah, di sini karena makin ke kanan jumlah protonnya makin banyak di intinya. Makin banyak jumlah proton, makin kuat mengikatnya. Makin kuat dia mengikat, si atomnya jadi ketarik ke pusat. Jadi dia akan lebih kecil dibanding dengan sebelah kirinya. Jadi makin ke kanan makin kecil. Jadi kalau kita gambarkan, kalau dalam satu periode, contohnya periode 2A, nah kalau ke kiri besar, kalau ke kanan jadi kecil. Kalau ke bawah besar, kalau ke atas makin kecil. Nah, jadi gambar seperti ini, Bapak gambarkan seperti ini, apa? Biar fokusnya langsung, periode itu kalau makin besar itu kalau ke arah kiri, kalau golongan itu ke bawah gitu. Seperti itu anak-anak ya. Nah, ini golongan besar, banyak, panjang, periode tetap, banyak, kecil. Jadi kalau dalam satu periode malah makin kecil, dalam satu golongan malah makin panjang. Jadi ini kalau gambarnya ini dalam satu golongan ke bawah makin besar. Kalau satu periode ke kanan makin kecil. Kayak gitu. Selanjutnya adalah energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi minimum yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron. Jadi kalau satu elektron keluar, berapa itu energi minimumnya? Nah, itulah energi ionisasi. Nah, di sini bisa kita lihat dalam satu periode, berarti periode itu dari kiri ke kanan ya, atau kanan ke kiri. Nah, dalam satu periode ke samping gitu ya. NE, fokus nih NE nih yang di sini. Nah, ini NE. Dan LI. Nah, ini LI. Yang ini ya, ini LI, ini NE. Nah, kita lihat. Justru NE makin besar, LI makin kecil. Gitu ya anak-anaknya. Nah, sehingga di sini ya,
kebalikan daripada jari-jari. Ya, jadi NE ini makin besar. Kan ini sebelah kanan ya. Jadi ke sebelah kanan malah justru lebih besar gitu. Nah, kita lihat dari atas ke bawah yang satu golongan. H dengan CS. Mana H? Ini yang H ya. CS ini. CS lebih rendah. Nah, dari atas ke bawah malah kebalikannya. Makin kecil. Nah, berarti yang lebih besarnya kalau dia ke atas. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini kalau dalam satu periode, dia besarnya ke sebelah kanan. Kalau dalam satu golongan, dia besarnya ke arah atas. Jadi kebalikan daripada jari-jari. Ya, kalau jari-jari ke kanan makin kecil, kalau ini makin besar. Nah, seperti ini. Nah, berarti kalau tanda panah ini menyatakan kalau ini adalah lebih besarnya di ujungnya ya anak-anak ya. Jadi kalau makin ke atas ini artinya makin besar, ke kanan juga dia makin besar. Kebalikan daripada jari-jari. Kalau jari-jari ke arah kiri makin besar dan ke arah bawah. Nah, ini dia dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasinya cenderung bertambah. Ya. Dan dari satu golongan dari atas ke bawah itu makin kecil. Jadi benar-benar kebalikan daripada jari-jari. Selanjutnya adalah afinitas elektron. Apa itu afinitas elektron? Afinitas elektron itu energi yang diperlukan untuk menangkap satu atom netral dalam wujud gas pada waktu menerima satu elektron sehingga terbentuk ion negatif. Jadi untuk menangkap satu elektron gitu ya energinya. Nah, dilihat dari sini ya. Jari-jari atom makin ke bawah semakin besar gitu ya. Nah, terus gaya tarik intinya semakin lemah sehingga afinitas elektronnya berkurang. Jadi ini juga sama kebalikan daripada jari-jari. Berarti kalau gambarnya ke atas makin besar atau ke kanan makin besar. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan atom untuk menarik pasangan ikatan elektron pada dirinya ketika atom tersebut berikatan dengan atom lain. Nah, di sini ini adalah tabel kecenderungannya. Makin ke kanan makin besar. Nah, makin ke bawah makin kecil. Ternyata sama juga kebalikan daripada jari-jari. Sehingga makin besarnya ke kanan. Nah, kalau atas bawah makin besarnya ke atas. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Nah, ini keterangannya ada sesuai dengan gambar yang tadi. Satu golongan dari atas ke bawah makin kecil. Dari atas ke bawah makin kecil. Jadi kalau tanpa ada tulisan kecil, kita gambar ke atas, menyatakan ini besar, makin besarnya kalau ke atas. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan makin besar. Jadi kalau ke kanan makin besar, nah berarti udah sesuai ya, tanda panahnya ke kanan. Sehingga kalau digabung, seperti ini. Ini dalam golongan, ini periode. Nah, ini adalah rangkumannya, ya. Ini adalah rangkuman dalam bentuk gambar. Yang menandakan jari-jari atom ini kalau ke kiri makin besar dan ke bawah juga makin besar. Sedangkan energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan justru kebalikannya. Makin besarnya kalau ke atas, dalam satu golongan. Kalau dalam satu periode, makin ke kanan baru makin besar. Ya itu aja anak-anak. Semoga bisa dimengerti.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.